ketemu lagi sama aku Nisa Hairina, fashion designer, content creator, entrepreneur. Nah, hari ini aku mau sharing sesuai dengan judul. Aku akan ceritain testimoniku sebagai mahasiswa tata busana angkatan tahun 2013. Menurut aku masih cukup relate dengan angkatan sekarang karena aku cek-cek sendiri untuk SKS ataupun yang dipelajari 90% hampir sama. Memang perjuangan banget guys untuk mendapatkan gelar sarjana mahasiswa tata busana, yang ngalamin itu bener-bener perjuangannya sangat luar biasa. Di sini aku akan ceritain testimoniku ya. Yang pertama untuk tugas dan juga laporan itu banyak banget karena tata busana ini masuk ke dalam fakultas teknik ya, dan udah jadi rahasia umum kalau anak teknik ini selalu tidak jauh-jauh dari yang namanya laporan karena kita ada praktek, setiap praktek harus menyusun laporan, mungkin 70% praktek gitu kan, dan setiap habis praktek harus menyusun laporan. Nah itu luar biasa banget. Di semester awal-awal hampir rasanya pengen menyerah, tapi karena ingin menggapai cita-cita menjadi seorang fashion designer, maka aku harus bertahan untuk menjadi mahasiswa tata busana, belajar busana di sana. Dan ada tips bagi kalian yang mungkin semester awal dan merasain apa yang aku rasakan. Tips dari aku adalah kerjakan semaksimal mungkin. Karena dulu aku cukup menyesal guys, karena aku mengerjakan tugas cukup asal-asalan gitu. Tapi kalau boleh flashback, dikasih kesempatan, aku pengen ngerjain tugas tuh yang lebih niat, lebih bener-bener totalitas gitu. Karena memang bener-bener ada kepuasan tersendiri gitu loh. Kalau tugas kita bagus, terus nilai kita juga pastinya akan mengikuti. Kemudian yang kedua, ini masih nyambung dengan apa yang aku sampaikan yang pertama, yaitu adalah banyak praktek sehingga SKS yang kita jalankan itu 2 kali lipat dari SKS teori. Contoh aja gini guys, di busana itu kan ada mata kuliah, itu mata kuliahnya 3 SKS ya. Kalau biasa 3 SKS, 1 SKS itu biasanya kalau teori itu 50 menit. Tapi kalau praktek 1 SKS itu 100 menit. Jadi kita anak tata busana udah biasa tuh kuliah 3 SKS kali 100 menit berarti 300 menit. 300 menit berarti berapa? 5 jam. Jadi 5 jam itu hanya menempuh 1 mata kuliah guys. Jadi kalau itu ditempuh oleh mata kuliah teori, ini bisa 2 mata kuliah, 2-3 mata kuliah gitu. Dan itu udah biasa kita praktek dari pagi sampai sore, dari siang sampai sore, itu udah biasa kita praktek selama itu. Kemudian yang ketiga, ini yang paling seru karena kalau kita dengar nih tata busana, oh pasti jahit, oh pasti gambar, oh pasti desain, nggak jauh-jauh dari situ. Tapi ternyata ketika aku kuliah 4 tahun di jurusan tata busana, ada mata kuliah yang buat aku tuh kayak wow keren ya mata kuliah ini, wow keren ya jurusan ini, yaitu yang aku pikir tata busana itu hanya jahit, desain, ternyata enggak guys. Di situ ada mata kuliah yang namanya fotografi fashion. Kemudian ada mata kuliah juga yang namanya manajemen peragaan busana. Di situ kita diajarin modeling, diajarin catwalk, diajarin cara memanage suatu peragaan busana. Yang dimana ilmu itu sangat bermanfaat ketika kita sudah lulus kuliah nanti, bisa kita aplikasikan. Misalnya nih fotografi fashion, kita mau jualan, kita mau buka usaha busana gitu ya. Kita kalau belum mampu hire fotografer sendiri, kita punya basic ilmunya untuk memotret produk busana kita. Kemudian yang kedua adalah modeling. Nah ini juga aku zaman dulu banget, aku sempat memodeli produk aku sendiri karena memang belum mampu hire model yang secara profesional. Walaupun mungkin kita secara praktek masih mungkin belum banyak jam terbang, tapi setidaknya kita punya landasan ataupun basic teori yang benar-benar sesuai begitu. Jadi ketika kita nantinya hire orang yang di bidang itu, kita bisa memberikan ilmu itu kepada mereka. Kemudian yang keempat, testimoniku sebagai mahasiswa tata busana adalah setelah lulus kuliah itu mendapatkan banyak tawaran. Bukan yang sombong ya guys ya, tapi ini memang aku mau cerita aja. Dan ini juga sejalan sesuai dengan apa yang disampaikan dosenku. Jadi ketika semester 2, aku tuh sempat galau gitu ya, kayak nanti kalau aku lulus jadi apa ya? Nanti kalau lulus aku bisa langsung kerja nggak ya? Jadi adalah biasa kalau anak-anak zaman sekarang menyebutnya life quarter crisis. Jadi kayak kekhawatiran di seperempat abad ini gitu. Di situ aku sempat berpikir gitu, dan ternyata dosen aku setelah menyampaikan materi itu malah memberikan motivasi. Jadi beliau berkata, jangan khawatir kalian ini masuk tata busana, ketika kalian lulus nanti
insya Allah mungkin 90% kalian nggak bakal nganggur. Kalaupun kalian nggak diterima kerja di mana-mana, kalian punya skill, kalian bisa jahit, kalian bisa memasarkan skill kalian itu begitu. Nah di situ aku agak lebih tenang. Dan ternyata surprisingly ketika aku lulus kuliah, kan aku sebelumnya udah merintis bisnis aku putik gitu ya. Ketika lulus kuliah aku memang sudah mantep buat melanjutkan, menseriusi, merintis atau mengembangkan bisnis aku lagi. Dan ternyata di situ banyak banget tawaran. Yang pertama aku dapat tawaran jadi pengajar tata busana di SMA aku sebelumnya. Kemudian aku juga dapat tawaran ngajar di lembaga kursus. Aku juga dapat tawaran untuk daftar PNS karena kebetulan waktu aku lulus juga formasi di lulusan tata busana itu juga dibutuhkan. Dan itu kesempatan yang pasti sebenarnya ya, kecuali yang PNS itu ya, kesempatan yang pasti. Jadi ketika aku mau menerima pasti diterima, cuma aku memang sudah memantapkan untuk melanjutkan putik. Jadi misalnya nih kalian sekarang masuk tata busana dan khawatir nanti lulus akan menjadi apa, jangan khawatir karena peluang kerja lulusan tata busana itu banyak banget. Kemudian yang selanjutnya adalah belajar manajemen waktu dan keuangan. Wow, judulnya sangat-sangat menarik ya. Bukan berarti kita diajarkan cara manajemen waktu dan keuangan di bangku kuliah, tapi adalah basic skill ataupun soft skill kita itu menambah seiring kita terlatih menjadi mahasiswa tata busana. Kenapa aku bilang manajemen waktu dan keuangan? Karena terkait waktu. Tugas kita tuh banyak banget guys. Jadi kamu bisa tanya ke para mahasiswa tata busana, pasti mereka bertestimoni mengerjakan tugas dari malam sampai subuh. Itu real, itu kita alami. Nah dari itu mungkin ada hal-hal yang harus kita evaluasi. Mungkin manajemen waktu kita kurang efektif, efisien dalam mengerjakan tugas. Jadi memang kita akan terlatih. Mungkin di awal, aku sendiri pun ngerasain di awal itu aku benar-benar keteteran, kewalahan karena memang benar-benar belum bisa memanage waktu. Tapi setelah itu di semester tengah itu makin terlatih, makin bisa manage waktu untuk tugas, kemudian untuk kehidupan sehari-hari dan lainnya. Dan selanjutnya manajemen keuangan, ini penting banget karena mahasiswa tata busana itu kan memang harus praktek. Ketika praktek kita memang mendapatkan bahan baku dari kampus, tapi itu nggak 100%. Kita memang harus beli beberapa bahan baku yang dibutuhkan untuk praktek. Nah di situ kalau misalnya nih kita hanya dikasih uang saku tanpa tambahan uang untuk tugas, itu pastinya kita harus bisa mengelola uang saku kita untuk kehidupan kita, untuk biaya tugas dan untuk hal-hal lain. Nah di situ terlatihlah pengelolaan keuangan. Kemudian yang selanjutnya ini yang terakhir ya, aku mungkin beberapa kali ceritain kalau aku pernah di awal semester itu sempat gundah gulana, nyesel masuk jurusan tata busana, dan aku sempat kayak nyari-nyari pendaftaran SBMPTN di tahun depannya, sempat pengen pindah kuliah, pengen pindah kampus karena merasa apa aku salah jurusan ya gitu. Kayaknya itu adalah problematika setiap insan mahasiswa kayaknya deh, merasa salah jurusan, atau mungkin 90% mahasiswa merasa salah jurusan. Nah aku pun merasakan di awal aku merasa salah jurusan, kok gini banget ya tata busana, ya Allah kayak mengeluh terus gitu. Tapi balik lagi tuh, aku inget aku masuk ke sini karena keinginan aku harus bertanggung jawab dengan pilihanku, dan aku masuk ke sini juga aku mengejar cita-cita aku menjadi seorang fashion designer. Jadi di situ aku harus berjuang, yang namanya belajar, yang namanya berjuang pasti nggak ada yang mudah, nggak ada yang enak. Dan disitulah awal mula aku bener-bener kayak flashback. Jadi ketika down, ketika ingin pindah jurusan, ketika ingin menyerah itu flashback lagi gitu. Jadi itulah 6 testimoniku sebagai mahasiswa tata busana. Jadi kayak kalau di flashback jujur jadi kangen kampus gitu ya, dan ada beberapa hal-hal yang memang aku mandatkan ke kalian. Salah satunya itu adalah jangan asal-asalan mengerjakan tugas ya, karena akan menyesal ya. Untuk itu terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kalian para mahasiswa baru yang tahun ini diterima tata busana. Semangat karena kuliah tata busana adalah jalan yang benar insya Allah. Amin. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.